Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Bu Budi berharap kalian masih memiliki semangat untuk belajar. Nah, anak-anakku sayang, dalam pertemuan minggu lalu, apa kalian sudah menyimak dan mempelajari materi tersebut? Nah, sebelum kita mulai belajar tentang kelanjutan pokok bahasan kebangkitan nasional, kalian perlu mengerti terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang perlu kalian perhatikan yaitu menjelaskan latar belakang kebangkitan nasional. Anak-anakku sayang, kebijakan pemerintah kolonial barat terhadap wilayah Indonesia termasuk eksploitasi yang telah dilakukannya dari kerja wajib, sewa tanah, tanam paksa, dan politik pintu terbuka. Nah, semuanya selalu merugikan rakyat Indonesia dan selalu menguntungkan pemerintah kolonial. Politik etis atau politik balas budi muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam parlemen Belanda. Nah, mereka yang berhaluan progresif atau kemajuan tersebut memberikan usulan agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia yang telah bersusah payah mengisi keuangan negara Belanda melalui tanam paksa yang dilaksanakan di Indonesia. Anak-anak, dalam gagasan politik etis muncul dari salah seorang yang bernama Theodor Van Deventer melalui tulisannya di majalah The Gids sekitar tahun 1899. Dalam tulisan tersebut, Van Deventer memberikan usulan agar pemerintah Belanda melaksanakan program yang bertujuan untuk membalas bangsa Indonesia. Nah, program tersebut dikenal dengan istilah Trilogi Van Deventer. Anak-anak, apa saja isi dari program tersebut? Isi Trilogi Van Deventer ada 3. Yang pertama, edukasi atau pendidikan. Yang kedua, irigasi atau pengairan. Sedangkan yang ketiga, imigrasi atau perpindahan penduduk. Sayang, melalui pendidikan inilah kemudian lahir tokoh-tokoh kebangkitan pergerakan nasional Indonesia. Di antaranya yaitu yang sudah kalian kenal selama ini, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya. Sedangkan yang ketiga, Dr. Cipto Mangunkusumo. Sedangkan yang lainnya adalah Mr. Muhammad Yamin dan lain-lainnya. Pergerakan nasional Indonesia didorong oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor dari dalam negeri. Sedangkan yang kedua, faktor dari luar negeri. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu sekarang. Nah, apa saja yang ada di dalam faktor dari dalam negeri? Yang pertama yaitu penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Ya, sudah lama sekali masyarakat Indonesia ini mengalami penjajahan. Yang kedua,
Lahirnya golongan terpelajar dengan adanya trilogi Van de Venter tadi, ya. Yang ketiga, mengenang kejayaan masa lampau yang gemilang. Sedangkan faktor dari luar negeri, yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam tahun 1905. Yang kedua, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India, Filipina, Cina, dan Turki. Sedangkan yang ketiga, masuknya faham-faham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Anak-anak, demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, untuk masa depan kalian dengan baik. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.